Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Baik, makasih Pak Jo. Selamat malam Pak Esra, selamat tahun baru Pak. Selamat malam, selamat tahun baru. Ya, terima kasih Pak buat materi yang sudah disampaikan. Pak, saya ingin menanyakan pandangan Bapak sehubungan ayat firman Tuhan ini ya. Menurut pandangan Bapak, apakah ini juga ada hubungannya dengan pluralisme atau seperti apa? Mungkin saya bacakan dulu ayatnya ya Pak. Ayatnya saya ambil dari Roma 2 Pak. Roma 2 14 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-14 sampai ke-16. Boleh saya bacakan ya Pak ya? Ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah Pak, di sini dikatakan bahwa meskipun ada orang yang belum tahu, belum punya hukum Taurat atau belum mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau mereka dalam dorongan diri mereka sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, mereka istilahnya pun nanti Tuhan bisa mempertimbangkan itu pada hari penghakiman gitu Pak. Nah itu apakah juga ada hubungannya dengan pluralisme itu sendiri atau bagaimana? Mohon pendapatnya Pak, makasih. Kalau ayat itu ditafsir secara salah, ya memang bisa dukung pluralisme. Tapi apakah ayat itu mau menyatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima hukum Taurat, dalam perjanjian lama kan tidak dapat hukum Taurat. Kalau kita analogikan dalam PB itu kan tidak mendengar Injil. Ya kan? Nah, apakah itu berarti bahwa orang-orang tidak mendengar Injil atau tidak dapat hukum Taurat bisa diselamatkan? Ayat itu tidak mengatakan begitu. Ayat itu hanya mengatakan bahwa kalau mereka tidak mendapatkan, maka standar penghakimannya itu yang berbeda dengan orang yang mendengar Injil. Sekarang gini, kalau Bapak, saya nginjili Bapak. Bapak mendengar Injil dari saya. Bapak tolak. Kalau Bapak tolak, kan Bapak tidak selamat. Tapi misalnya Bapak selama hidup sampai mati tidak pernah dengar nama Yesus satu kali pun. Terus pada penghakiman terakhir, Tuhan bilang, aku menghukum kamu masuk neraka karena kamu menolak Yesus. Jadi protes dong. Loh, bagaimana saya menolak? Dengar saja tidak pernah. Nah, kalau begitu, untuk orang-orang yang tidak mendengar Injil, dia tidak bisa dihakimi dengan dasar penolakan terhadap Kristus. Demikian juga orang-orang non-Yahudi tidak bisa dihakimi dengan dasar penolakan terhadap hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak ada. Jadi maksudnya ayat itu adalah begini. Ya, kita lihat ya. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, tapi mereka menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya tidak bisa ada alasan orang bilang, kami tidak dapat hukum Taurat, jadi tidak bisa dihadili. Ini konteksnya penghakiman ya, maka ini di sini akan menghakimi segala sesuatu. Jadi konteksnya penghakiman, ya. Karena itulah maka mereka tidak bisa merasa, kami tidak dapat hukum Taurat. Kamu tidak dapat hukum Taurat tertulis. Tapi sebenarnya hukum Taurat itu sudah ada tertulis di dalam hati. Ya, pada waktu kamu melakukan sesuatu, ada tuduh-menuduh di dalam hati kamu, itu bukti bahwa hukum Taurat tertulis dalam hatimu. Karena itulah, maka nanti pada hari penghakiman, Allah tidak menghukum kamu atas dasar hukum Taurat. Karena memang kamu tidak terima. Tapi atas dasar hukum hati nurani. Dan dalam hukum hati nurani itu akan terlihat bahwa semua hati nurani manusia itu telah tersesat. Titus pasal 1 ayat yang ke-15. Ya, bagi orang najis, orang tidak beriman, satu pun tidak ada suci karena baik akal budi pun suara hati mereka najis.
Jadi nanti semua orang tetap tidak bisa diselamatkan. Tapi standar penghakimannya yang berbeda. Standar penghakimannya berdasarkan hukum hati nurani. Karena mereka tidak pernah mendapatkan hukum Taurat tertulis dan mereka tidak pernah mendengar nama Yesus. Jadi standarnya yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama, yaitu tak bisa diselamatkan. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.